Shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap yaitu saudara baik-baik dan sehat-sehat terus, semangat terus, amin. Bersuka cita terus di dalam Tuhan. Ya, dunia itu boleh mengatakan kacau dan kelihatannya tambah ribet, tapi saudara harus tetap semangat, terus sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau baik dan selalu baik Tuhan. Di dalam setiap segala apapun Tuhan, biarlah kami terus bersuka cita karena kami percaya Engkau beserta kami dan tidak ada mustahil bagi kami yang percaya di dalam Engkau Tuhan. Apapun tantangan kehidupan itu kami tahu, kami dapat melewati semua karena kami tahu Engkau beserta kami. Dan Tuhan pada saat ini Tuhan, Engkau sendiri berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat dan kemengertian bagi kami. Biarlah kami bersama-sama menjadi pelaku bagi dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam segala sesuatu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Allah mengambil alih segala sesuatunya. Dan Engkau yang mempermudah untuk saya membawakan firman. Dan Engkau sendiri yang mempermudah untuk setiap orang mengerti dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan pada saat ini saya akan berbicara, ini sebetulnya judulnya sangat menarik sekali buat saya, yaitu bertumbuh di tempat kita ditanam. Atau dikatakan ya berbunga di tempat kita ditanam dan juga sudah bertumbuh. Jangan lupa saudara juga harus berbunga dan saudara juga harus dapat berbuah di tempat di saudara ditanam. Amin saudara. Oke, wanita-wanita yang luar biasa dalam Tuhan. Ada pepatah ini mengatakan orang bodoh mencari kebahagiaan di kejauhan, maksudnya di tanah seberang ya. Tapi orang bijak menumbuhkannya di bawah kakinya. Luar biasa ya, sekali lagi. Orang bodoh mencari kebahagiaan di kejauhan atau di seberang. Tapi orang bijak menumbuhkannya di bawah kakinya. Sebetulnya inilah yang Tuhan ingin, yaitu setiap orang percaya itu pahami. Kita seharusnya menemukan kepuasan dan kepenuhan di tempat Tuhan menempatkan kita. Dan berkembang dan berbuah di tempat di mana kita ditanam. Amin saudara. Ya, hidup memang itu saya tahu nggak selalu mudah. Ada masa-masa yaitu ketika kita merasa seperti tanahnya kering, udah gitu bisa udah kering beretak-retak lagi ya, dan kayaknya tandus banget gitu ya. Kayaknya tanah kita aduh gimana banget ya. Tapi tidak tahukah saudara bahwa tanah yang terlihat tak berguna itu masih bisa ditanami. Bahkan di tengah gurun Gobi di Tiongkok, saudara akan lihat ya gambarannya ini sebentar. Itu gurun Gobi di Tiongkok di mana ribuan pohon itu kini tumbuh di gurun Gobi Tiongkok yang saya percaya kalau saudara di gurun Gobi saudara pasti nggak ada akal pohon apa sih kayak gitu. Tapi mereka bisa tuh menumbuhkan ribuan yaitu pohon-pohon di gurun Gobi. Satu hal yang kita ketahui ya, saudara bisa tanya pasar anak semua, yaitu petani akan tahu. Tanah itu harus dibajak sebelum bibit pohon ditanam ke tanah tersebut. Dan juga jika saudara perhatikan, yaitu setiap tanah itu akan cocok untuk tanaman-tanaman tertentu. Umpamanya, teratai nggak mungkin hidup di gurun Gobi, benar kan? Dan pohon kurma tidak mungkin yaitu ditanam di tengah-tengah danau. Nggak mungkin, dia pasti mati. Tapi kedua macam pohon tersebut, yaitu seperti saya katakan, yaitu pohon teratai dan pohon kurma, itu mereka yaitu di tempat yang Tuhan tahu, tempat itu membutuhkan, dan mereka juga dapat menghasilkan, yaitu buah mereka atau apapun, yaitu dari buahnya, dari daunnya, itu mereka menghasilkan dan dapat memberkati orang di sekeliling mereka. Itu luar biasa Tuhan kita ya. Jadi artinya kehidupan saudara mungkin aja nggak ideal seperti yang saudara inginkan. Atau bayangkan, dan saudara merasakan kehidupan saudara seumpama yaitu seperti yang saya katakan, tanah yang kering dan retak. Tetapi justru tanah kering yang rusak itulah sebetulnya Tuhan ingin menumbuhkan pohon yang indah, pohon yang tepat di dalam kehidupan saudara. Hanya Tuhan yang tahu keadaan tanah saudara. Jadi artinya hanya Tuhan yang tahu keadaan hati saudara, jiwa saudara. Benar nggak? Kehidupan saudara saat ini. Dan bibit pohon apa yang paling cocok untuk ditebarkan di dalam kehidupan saudara. Sudah pasti firman Tuhan. Tapi juga jangan lupa Tuhan juga memberikan yaitu talentanya. Tuhan tahu talenta apa atau sumber daya apa yang harus diberikan dalam kehidupan saudara. Kita dapat masalahnya ya, kita dapat aja terpaku dalam keadaan kita.
Maksudnya ketidakaktifan kita sering menunda sambil menunggu. Jika saya mendapat lebih banyak, yaitu di tempat yang jauh, jika saya mendapat lebih banyak waktu, atau lebih banyak uang, atau sumber daya yang lebih besar lagi, atau saya lebih tahu lebih banyak orang-orang yang bisa koneksi saya kepada hal-hal yang besar-besar, atau apapun tersebut, dan tidak menggunakan dan kita nggak menggunakan sebetulnya apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita pikir pemikiran manusia, yaitu kita bisa lebih berguna jika kita yaitu mendapatkan lebih banyak hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Namun Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, atau Tuhan tidak menunggu kita menjadi lebih banyak, lebih ini, lebih itu, untuk kita mulai bekerja di dalam ladang yang diberikan kepada kita. Ia ingin kita mulai sekarang juga dengan apa yang kita miliki di tempat di mana kita berada, saudara bisa berhasil. Amin, saudara. Saudara katakan, sekarang pun dimanapun saya berada, saya percaya Tuhan dapat membuat saya berhasil. Ingat sekali lagi, saudara, wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, dan ini apa kita bahas malam hari ini. Karena yaitu saudara dapat berbuah, saudara dapat berkembang di tempat di mana saudara ditanam, dan kita percaya bahwa sang tukang kebun utama itu pasti nggak membiarkan kita mati, udah pasti. Ya, 1 Korintus 7 ayat 17 mengatakan, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti apa yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat, termasuk saudara dan saya. Apakah kita siap? Pertanyaannya, apakah kita siap menerima situasi yang Tuhan tempatkan pada kita, atau situasi yang Dia izinkan untuk kita berada? Apakah kita percaya bahwa situasi yang kita saat ini adalah situasi yang Tuhan inginkan, itu yang terbaik bagi kita? Sayangnya di dunia modern, tolak ukur kita adalah berkat uang dan keberhasilan atau sukses. Mereka banyak kan udah otomatis ya. Nggak bisa disalahin juga sih, saudara. Dunia itu menilai bahwa kita itu dalam kehendak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan jika apa? Wah, mereka melihat berkat Tuhan, maksudnya saya uang ya itu, melimpah dalam kehidupan kita. Ya, tapi kalau memiliki pola pikir demikian, kalau saya bilang, gimana dong ya dengan umat Kristen yang berada di daerah umpamanya negara komunis atau negara yang belum berkembang dan dalam kemiskinan dan ditindas? Jadi artinya tolak ukur kita salah, bukan? Benar nggak? Nggak sesuai dengan firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 19 dan 20. Sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ya, di sini sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa yang terpenting ialah kita setia. Ingat sekali ya, mentaati hukum-hukum Allah. Itu yang terpenting, bukan berkatnya. Kita seharusnya mengejar untuk mentaati hukum-hukum, setia melakukan yaitu hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita. Dan juga menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan. Artinya apa? Mari kita lakukan tindak tanduk kita, sikap hati kita, pola pikiran kita, kata-kata kita itu sejalan dengan firman Tuhan. Daripada berfokus pada situasi-situasi lain yang tidak ideal. Kita berfokus pada menjalani hidup yang sepenuhnya berkomitmen untuk mengikuti Yesus Kristus. Itu yang kita harus lakukan. Paulus di sini berkata, hendaklah kamu tetap hidup sebagaimana kamu telah dipanggil Allah. Atau hendaklah kamu masing-masing tetap dalam panggilan yang sama. Itu 1 Korintus 7 ayat 20. Ya. Ini kita harus garis bawahi. Artinya yaitu kita dipanggil untuk melayani Allah dan mentaatinya dimanapun kita berada. Itu artinya, ya kan? Dalam pekerjaan kita saat ini, atau di mana saudara berada, di dalam kota saudara, atau di dalam situasi
keuangan saudara yang sedang kurang, atau status sosial saudara yang dimana saudara tidak banggakan, atau barangkali apapun situasi atau apapun status saudara, atau dimanapun saudara berada, di kota besar, atau di kota kecil, atau di desa, atau di kantor yang besar, atau bahkan di warung saudara, yaitu dikatakan di sini, hendaklah kamu masing-masing tetap pada panggilan yang sama. Ya, panggilan utama kita dalam kehidupan Kristen adalah panggilan untuk taat. Benar saudara. Itu yang seringkali kita pikir, oh panggilan saya apa ya sebagai guru, oh panggilan saya apa ya sebagai penginjil, oh panggilan saya sebagai apa ya, wah jadi misionaris, oh jadi pendeta. Tapi kita lupa panggilan utama dalam kehidupan kita adalah untuk mengasihi Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, dan untuk kita taat. Kita semua dipanggil, yaitu untuk melakukan amanat agung. Itu panggilan utama kita, saudara. Amin, saudara. 1 Korintus 7 ayat 21 saya akan lanjutkan. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Ini Paulus katakan. Itu tidak apa-apa. Artinya meskipun saudara seorang hamba, atau barangkali saudara seorang, kata lainnya pada zamannya, oh pekerja dalam rumah tangga, ya, atau saudara buruh sebuah pabrik, nggak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. 1 Korintus 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang yang bebas. Dia adalah milik Tuhan. Ya, dunia boleh mengatakan apapun, wah kamu sebagai buruh. Tapi ingat, dalam Tuhan saudara adalah orang yang bebas. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Artinya apa? Kita semua hamba daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahkan jika kita mendapati diri kita dalam salah satu situasi yang buruk sekalipun, itu menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak. Dan artinya ada yang mengendalikan kehidupan kita. Kita tetap bisa taat kepada Tuhan dan tetap melayani Tuhan kita. Amin. Artinya kita bisa tetap menjadi saksi bagi Dia dimanapun saudara berada. Amin. Pada zaman ini memang benar saudara, tidak ada perbudakan. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita yaitu memasukkan diri di dalam perbudakan tersebut. Atau bahkan yaitu mereka tidak menyadari mereka yaitu di bawah perbudakan dari situasi mereka. Salah satu saudara, umpamanya mereka itu di bawah kutuk daripada dosa keturunan. Bisa nggak? Bisa. Umpamanya belum lama ini ada orang mengatakan pada saya, maksudnya kehidupan daripada keluarganya kok semuanya nggak bagus ya, gitu maksudnya ada kawin cerai dan segala sesuatu. Terus segitu akhirnya dia bilang sama saya bilang coba deh telusuri, saya bilang umpamanya kakek kamu, apa nenek kamu atau siapa, coba tolong telusuri deh. Coba kamu periksa kembali keluarga besar kamu, bukan hanya kamu aja, tapi coba lihat ke belakang lagi, lebih jauh lagi. Itu dia bilang, ya juga ya, dia bilang gitu. Semuanya tuh kawin cerai dan terus itu kok kayaknya mereka jadi yang perempuan jadi istri simpanan dan yang laki itu kok pada kawin cerai. Nah, saya bilang itu padahal dia sudah melayani dalam Tuhan dan dia udah bertahun-tahun melayani dalam Tuhan. Terus segitu, tapi saya bilang coba, saya bilang kayak gitu. Nah sekarang kamu udah tahu, saya bilang mari kita datang ke Tuhan, mari kita doa, yaitu kita hancurkan, kita putuskan semua kutuk keturunan itu dalam kehidupan kamu. Ya bisa aja juga umpamanya kutuk daripada sakit penyakit, bisa nggak? Bisa. Ada orang mengatakan, oh dia bapaknya sakit gula, pasti anaknya sakit gula. Oh bapaknya kanker, oh dia pasti masih sakit kanker. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, tidakkah Tuhan mengatakan bahwa semua ciptaan Dia itu sempurna adanya? Kenapa saya percaya kepada atau harus percaya kepada saya keturunan gula, apa sakit gula? Kenapa saya tidak mengatakan yaitu Tuhan, saya mau percaya Engkau telah menebus saya dari segala sakit penyakit, dengan bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan saya. Saya tahu saya sehat di dalam Engkau. Bisa juga karena tekanan hidup, yaitu kayaknya susah di atas susah di atas susah. Coba periksa kembali. Atau yaitu saudara budak daripada masa lalu yang orang bilang trauma. Itu sebetulnya saudara budak loh. Atau tawanan daripada traumamu loh. Cuman saudara nggak bisa melihat itu. Oh saya trauma nih, saya trauma
nanti saya jatuh, atau saya trauma dalam gelap, atau saya trauma cicak, atau saya trauma apa, bisa nggak? Bisa, tapi sebetulnya saudara itu udah tawanan ketakutan saudara. Dan itu saudara harus keluarkan ya. Dan itu saudara harus katakan, tidak, saya tidak mau menjadi tawanan daripada masa lalu saya. Saudara katakan di dalam nama Yesus. Saudara bisa tuliskan juga, saya tidak mau menjadi tawanan dari kutuk-kutuk keturunan saya dan lain-lainnya. Paulus di sini menekankan yaitu bahwa kedamaian tidak ditemukan dalam keadaan fisik kita atau keberadaan kita atau dalam keadaan kita. Situasi kita dalam hidup adalah hal yang sekunder, hal yang kedua dari apa yang benar-benar penting. Yang benar-benar penting ialah apa? Untuk kita mentaati firman, menjadi pelaku firman. Amin saudara sekalian, itu yang utama dalam kehidupan kita. Dari sebab itu panggilan utama dari setiap orang Kristen, setiap murid Kristus, setiap anaknya, ya adalah untuk melakukan yaitu firman Tuhan. Mungkin saudara berada yaitu di tengah-tengah beberapa keadaan yang sangat buruk. Bisa aja hidup saudara kalau yang seperti yang saya katakan, yaitu udah ada sakit, udah ada kutuk dosa, dan lain-lainnya. Dan saudara mengatakan, aduh kehidupan saya itu kok penuhnya kayaknya sampah-sampah ya. Dan seringkali kita juga bersungut-sungut kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan kenapa keadaan kita seperti ini? Dan seringkali membuat kita, udahlah udah jelek ya udah jelek aja dah. Nggak usah pusing, emang hidup saya udah sial kok. Nah, jangan gitu saudara. Kita harus ingat bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan nggak mau. Jangan mengatakan gitu. Kalau saudara telah pernah mengatakan, berpikir demikian, saudara langsung katakan pada saat ini, Tuhan ampuni saya. Saya tahu hidup saya nggak sial. Tapi hidup saya itu berguna di dalam Engkau. Hidup saya itu baik di dalam Engkau. Hidup saya penuh diberkati oleh Engkau. Ya, Tuhan tahu yaitu talenta apa yang diberikan, berkat apa yang diberikan. Dia tahu pupuk apa yang cocok bagi saudara. Dia tahu segala sesuatunya untuk membuat saudara berhasil. Sekali lagi, yaitu ini yang saya suka katakan. Dan itu setelah bertahun-tahun, yaitu saya menyadari kepuasan datang kepada kita ketika kita menerima apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Benar saudara. Kepuasan itu datang waktu kita menerima yaitu rancangan Tuhan, dan waktu kita melakukan kehendak Tuhan. Itu aja. Di situ kita benar-benar puas, dan di situ kita benar-benar gak usah bandingin hidup saya dengan orang lain. Karena saya dapat menerima dengan ucapan syukur. Saya mengucap syukur apa yang telah lakukan dalam kehidupan kita. Itu kepuasan yang orang gak bisa curi dari saudara. Jadi jangan kita berhenti berbuat baik. Tetap melayani Tuhan, melayani sesama, dan menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kita. Amin saudara. 1 Korintus 7 ayat 24 dikatakan, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin saudara. Dari sebab itu, apa yang saya katakan pada saudara, berkembanglah, berbuahlah di tempat Anda ditanam. Amin saudara. Saya ada satu contoh yang luar biasa, dan saya bilang sih luar biasa ini. Seperti Ruth, saudara, ada kitab Ruth ya. Dikatakan suaminya meninggal. Ruth itu bangsa Moab. Jadi sama sekali dia tidak dipandang oleh bangsa Israel, ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu suaminya itu meninggal, ya, dia tetap mengikuti Naomi, mertuanya ke Bethlehem. Meskipun yaitu dia tahu bangsa Israel memandang rendah bangsa Moab. Dan meskipun yaitu Naomi memberi pilihan kepada dia untuk mengatakan pada dia, baliklah, pulanglah ke bangsamu. Saudara bisa bayangkan gak sih? Saya rasa orang pikiran normal, ngapain ya? Saya mengikuti seorang yang bangsa lain, lebih baik saya ke rumah orang tua saya. Tapi menurut saya ya, saya nggak tahu benar apa saya. Menurut saya pikir dia mengasihi Naomi, dia dari sebab itu dia mengikuti mertuanya karena mertuanya Naomi kehilangan suaminya, Naomi kehilangan dan Naomi kehilangan 2 anak laki. Jadi benar-benar janda yang sebatang kara. Jadi apa yang dia lakukan ialah dia mengikuti Naomi balik ke Bethlehem. Tapi luar biasanya yaitu justru di Bethlehem lah Ruth diberkati dan menjadi berkat. Karena yaitu Boas menikahi Ruth, dan
Dia melahirkan Obed, dan Obed adalah kakek dari Raja Daud. Orang mengatakan Raja Daud yang terkenal adalah bangsa Israel. Dia nggak 100% Israel murni. Dia ada keturunan Moab. Sudah bisa bayangkan gak sih? Ya, maka dibilang dari kehidupan yang di mana saudara berada, Tuhan tahu yang terbaik untuk memberkati saudara. Ya, bayangin pada zaman itu, Ruth itu dia harus, kalau orang udah zamannya tuayan, semua udah habis semuanya, sisa-sisa itu bulir-bulir gandum itu dia kumpulin satu persatu dari tanah tersebut hanya untuk makan dia bersama Naomi. Saudara bisa bayangin gak sih, susah banget itu, ya. Tapi disitulah Tuhan melihat kesetiaan dia dan memberkati dia. Kita nggak tahu saudara kenapa Tuhan memilih yaitu Ruth sebagai kakek buyut atau nenek buyut daripada Raja Daud. Kita nggak tahu kenapa. Kita nggak tahu apa yang Tuhan telah siapkan bagi saudara. Bagi saudara tetap mentaati Tuhan dan tetap saja mengikuti Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa saudara sekalian tidak berada di tempat yang saudara berada atau di mana kerjaan saudara itu secara kebetulan. Jika saudara mempercayai Tuhan dan saudara percaya yaitu bahwa langkah-langkah saudara atau saudara harus mengizinkan yaitu Tuhan, yaitu menuntun langkah-langkah saudara, maka dimanapun saudara berada pada saat ini ya, disitulah saudara bisa yaitu berbunga, saudara bisa bertumbuh, dan saudara bisa menghasilkan buah yang baik. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan di mana saya harus ditanam. Pohon tuh nggak bisa khawatir. Tukang kebunnya yang tahu tanah yang terbaik. Oh, ini cukup nih. Yaitu ada kan pohon yang perlu matahari, ada pohon yang perlu banyak air, ada yang kebanyakan air mati, ada yang kebanyakan matahari mati. Gitu pohon itu. Ya pokoknya di mana dia tanam dia harus percaya, benar nggak? Dan tetapi tugas kita adalah tumbuh dan berkembang di tempat kita ditanam dan berbuah, jangan lupa ya. Begitulah saudara merasa puas dan bahagia, maka saudara dapat tumbuh berkembang dan berbuah di tempat saudara berada. Jadi mulai hari ini saudara pelihara iman, tetap yaitu tebarkan kasih dan layani Tuhan dari tempat di mana Anda berada. Menjadi saksi bagi Kristus dimanapun saudara berada. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau sangat peduli bagi kami Tuhan. Engkau tahu di mana Engkau harus menempatkan kami. Dan Tuhan ampuni kami Tuhan jika kami melihat tempat yang lain selalu lebih baik Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau percaya pada hari ini. Tempat di mana kami berada itu adalah tempat yang terbaik, di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa berbunga, dan kami bisa menghasilkan buah yang lebat bagi orang sekeliling kami. Mereka juga bisa diberkati karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Engkau sendiri membuka Tuhan pengertian kami. Engkau membuka mata kami. Engkau membuka telinga kami untuk mendengar suara-Mu dan menuntun langkah-langkah kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara. Tangan saudara diberkati untuk menghasilkan kecukupan dan kekayaan dalam kehidupan saudara maupun seluruh keluarga saudara. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua. Diberkatilah saudara sekalian, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.